Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran daring IPA kelas 8, hari ini kita akan mempelajari tentang pesawat sederhana. Langsung saja kita pelajari yuk, pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan peralatan yang memudahkan manusia untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Itu pesawat sederhana. Jadi setiap peralatan atau semua peralatan yang memudahkan manusia untuk melakukan kerja atau usaha itu disebut pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana peralatan yang dirancang atau dibuat dalam bentuk yang sederhana. Ada beberapa jenis dari pesawat sederhana, yaitu yang pertama ada tuas atau pengungkit, kemudian ada katrol, dan juga ada bidang miring, serta ada roda gigi atau gear. Itulah pengertian pesawat sederhana dan juga jenis-jenis dari pesawat sederhana. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tuas atau pengungkit. Perlu kita ketahui, pada tuas atau pengungkit itu ada sistem kerja tuas dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada titik tumpu, kemudian titik beban, ada titik kuasa. Untuk titik tumpu sendiri atau biasa kita singkat T ya, itu merupakan tempat tumpuan bagi pengungkit, sedangkan titik beban atau W itu tempat meletakkan atau menempatkan beban yang hendak diangkat atau dipindahkan. Kemudian ada titik kuasa atau F, yaitu titik di mana gaya kuasa diberikan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada yang namanya lengan beban. Apa lengan beban itu? Yaitu jarak antara titik tumpu dan titik beban atau biasa ditulis dengan LW. Kemudian ada lengan kuasa. Apa lengan kuasa itu? Yaitu jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa atau biasa disingkat LF. Untuk lebih mudah kalian bisa melihat gambar ini ya. Bisa melihat gambar ini. Untuk titik tumpu biasanya ini posisinya untuk menumpu ya. Karena titik tumpu merupakan tempat tumpuan, kemudian titik beban ini, kemudian ada titik kuasa ini ya, kemudian ada lengan kuasa yaitu jarak antara titik tumpu dengan beban tadi ya, kemudian ada lengan beban sendiri yaitu antara titik tumpu dengan titik kuasa, itu tuas. Baik, kita lanjut. Tuas sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tuas jenis pertama, yaitu tuas yang titik tumpunya terletak antara titik beban dengan titik kuasa. Ya, bisa dilihat gambarnya. Jadi titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Jadi titik tumpunya ada di tengah-tengah. Ya, ini contohnya banyak sekali. Ada gunting, ada tang, kemudian ada timbangan, serta ada jungkat-jungkit. Itu tuas jenis pertama. Jadi titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Titik tumpu berada di tengah. Itu tuas jenis pertama. Untuk selanjutnya, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini pemakaian gunting. Jadi kuasanya ini ya, tangan kita ini ya. Kemudian ada titik tumpunya, ini pas mata guntingnya. Kemudian ada bebannya, ini ya. Bisa kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pemakaian prinsip tuas jenis pertama. Selanjutnya untuk tuas jenis kedua, yaitu tuas yang bebannya terletak antara titik tumpu dengan titik kuasa. Jadi yang berada di tengah yaitu bebannya, titik beban atau W-nya ya. Contohnya bisa kita lihat, yang pertama ada pembuka tutup botol, kemudian ada gerobak dorong, kemudian ada pemotong kertas, serta ada alat pemecah kemiri. Itu tuas jenis kedua. Jadi bebannya itu ada di tengah. Ya, ini tutup botolnya ada di tengah. Ini gerobaknya ini ya untuk mendorong, misalkan ini untuk mengangkat batu, jadi bebannya di tengah. Kemudian pemotong kertas juga, dan juga pemecah kemiri. Itulah tuas jenis kedua dan contoh-contohnya.
Kita lanjut ke prinsip penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini kuasanya ya, bisa kalian lihat tangan kalian yang untuk mendorong, kemudian bebannya ini batu, kemudian titik tumpunya ini berada di sini ya, penumpunya. Jadi bebannya berada di tengah. Itu prinsip penerapan tuas jenis kedua. Untuk selanjutnya, tuas jenis ketiga yaitu tuas yang kuasanya terletak antara titik tumpu dan titik beban. Jadi F-nya sekarang yang ada di tengah. Contohnya yaitu pinset ini ya. Kemudian penjepit roti, kemudian siku lengan kalian, stapler dan juga sekop. Jadi kuasanya ya yang berada di tengah atau di antara titik titik tumpu dan titik beban. Itu tuas jenis ketiga. Jadi ada 3 macam tuas ya, jenis tuas. Untuk penerapan tuas tipe 3 bisa kalian lihat ya, ini pada skop. Ini ya, titik tumpunya bisa kalian lihat. Ya, ini ya. Kemudian kuasanya bisa kalian lihat ada di tengah tangan kalian ketika memegang skop. Kemudian bebannya, ini contohnya tanah atau pasir ya. Itu pada prinsip penerapan tuas jenis ketiga. Kemudian di dalam tuas itu juga ada keuntungan mekanik atau biasa kita singkat KM ya. KM sendiri itu rumusnya bisa menggunakan W per F atau gaya beban dibagi dengan gaya kuasa, atau juga bisa menggunakan LF per LW, yaitu antara panjang lengan kuasa dengan panjang lengan beban. Jadi dibagi ya. Untuk persamaannya yaitu W kali LW sama dengan F kali LF. Itu keuntungan mekanik pada tuas. Untuk selanjutnya kita ke contohnya aja. Untuk ke contohnya mari kita pelajari dulu soalnya. Besi beratnya 160 N diangkat dengan tuas yang panjang lengan kuasanya 2,5 meter dan lengan bebannya 1 meter. Hitunglah besar kuasa dan keuntungan mekaniknya. Biar mudah kita tulis ketahui dulu. W sama dengan 160 bebannya tadi ya. Kemudian ada LW. Di sini tadi LW-nya ada 1 meter lengan beban ya. Kemudian ada LF lengan kuasa tadi 2,5 meter. Yang ditanya yang pertama ada kuasa, yang kedua ada keuntungan mekanik. Kita jawab pakai rumus yang tadi. W kali LW sama dengan F kali LF. Kita masukkan angkanya. W 160 dikali LW-nya ada 1. Kemudian F-nya yang dicari tetap dikalikan LF 2,5. Kita kalikan ya, 160 dikali 1, kemudian dibagi 2,5. Jadi ketemu ya, 160 kali 1 tetap 160 dibagi 2,5, yaitu ketemu ini ya, 64 N. N seperti kemarin tetap Newton ya, karena gaya. Untuk keuntungan mekanisnya, kita lihat gambarnya ya. Di sini ada bebannya tadi 160, kemudian ada lengan bebannya 1 meter, kemudian ada lengan kuasanya 2,5 meter. Untuk keuntungan mekanis kita masukkan rumusnya W per F. Ya, yaitu W-nya tadi ketemu 160 dibagi F-nya tadi ketemu 64. Jadi 160 dibagi 64 ketemu 2,5. Jadi keuntungan mekaniknya ketemu 2,5. Itulah tadi beberapa pembelajaran kita tentang pesawat sederhana. Yang pertama yaitu tuas. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan bisa ditanyakan. Untuk selanjutnya, untuk tugasnya bisa kalian pelajari tentang katrol, yaitu termasuk pesawat sederhana juga. Silakan kalian tulis tentang pengertian katrol, jenis-jenis katrol, dan juga contoh-contoh katrol. Itu ya tugasnya pada hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.